Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Jadi anak-anak, bagi umat Islam itu wajib mengimani, wajib meyakini adanya para Rasul-Rasul Allah. Siapa itu? Rasul Allah merupakan manusia laki-laki biasa yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur dan berkeluarga. Akan tetapi Rasul Allah merupakan manusia yang dipilih Allah sebagai manusia terbaik. Kalau manusia itu terbaik menurut Allah, pasti ya manusia itu benar-benar terbaik, karena pilihannya Allah itu pasti benar. Namun sebaliknya anak-anak, bagi umat Islam, ya di situ mengaku Islam, agamanya Islam, akan tapi meragukan dan tidak percaya kepada pilihannya Allah kepada para rasul itu, ya sebagai manusia terbaik, itu hukumnya kafir. Kemarin itu Ibu sudah menjelaskan bahwasanya manusia ini sejatinya terbagi dua, yaitu manusia iman dan manusia yang kafir, golongan iman dan golongan kafir. Nah, golongan kafir ini adalah orang yang tidak percaya, termasuk pada Rasulnya Allah. Dan orang yang berkedudukan kafir telah terputus hubungan dengan Allah. Allah tidak mau memberikan syafaat, Allah tidak mau memberikan rahmatnya, tidak mau menolongnya kelak di akhirat kepada orang-orang kafir. Nah, apa itu akhirat anak-anak? Akhirat merupakan hari atau masa di mana kehidupan itu sudah kekal, ya, kekal selama-lamanya. Kapan itu? Setelah kematian atau sesudah dunia berakhir. Jadi, orang kafir kelak di akhirat akan bersama-sama manusia kafir lainnya menghuni neraka. Kapan itu? Selama-lamanya, ya. Oleh karena itu iman kepada para rasul Allah wajib dipupuk, ya, sehingga semakin kuat. Karena dengan modal iman, termasuk iman kepada para rasul, seseorang akan diberikan rahmat oleh Allah, akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati surga. Menurut hadis Nabi bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Ruwahu Tirmidzi. Artinya bagaimana? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari neraka, maksudnya tidak akan kekal, siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sekecil keimanan. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Jadi walaupun di situ ada sedikit saja keimanan, sekecil saja keimanan, kalau di situ masih ada keimanan, mungkin kita beriman kepada Rasulnya Allah. Nah, di situ kita masih dapat, kita masih bisa, kita masih mempunyai kesempatan keluar dari neraka atas rahmatnya Allah. Lalu bagaimana sebenarnya beriman kepada para Rasul Allah? Dan bagaimana sih cara meyakini para Rasul Allah dengan benar? Nah, sebelumnya kita akan mempelajari pengertian beriman kepada Rasul Allah. Ya, jadi ada dua pengertian, menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Untuk pengertian menurut bahasa, Rasul sendiri berarti sebutan dari utusan Allah. Jadi Rasul dapat diartikan sebagai seseorang yang mengikuti berita-berita dari yang mengutusnya. Dan yang kedua, pengertian menurut istilah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia laki-laki terpilih yang diberi wahyu oleh Allah, dan wahyu tersebut harus disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Agar apa? Agar hidupnya selamat dari dunia dan kelak di akhirat.
karena seluruh manusia merupakan umat para nabi dan rasul, baik yang taat maupun yang menolak, termasuk yang memusuhinya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, baik pengertian menurut bahasa atau pengertian menurut istilah, kemudian setelah ini kita akan mengkaji dalil sebagai perintah beriman kepada para Rasul. Ya, di sini Ibu akan mencantumkan, akan memberi tahukan beberapa dalil perintah beriman kepada para Rasul. Ya, Ibu ambil dalil nakli. Ya, apa itu dalil nakli? Dalil nakli merupakan dalil yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, dalil itu bersifat paten, tidak dapat diragukan atas kebenarannya. Hal tersebut karena Allah dan Rasul-Nya adalah tempat dan sumber kebenaran yang sempurna. Yang pertama, perhatikan Quran Surat An-Nahl ayat 36 berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami Allah telah mengutus Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan atau akhir dari kehidupan orang-orang yang mendustakan para rasul. Ya, jadi pada surat An-Nahl ini merupakan bentuk khobar atau berita bahwasanya kalau tidak mau beriman, ya, itu akan berada dalam kesesatan. Dan kalian lihat orang-orang yang berada dalam kesesatan itu bagaimana akibatnya, bagaimana akhir kehidupannya. Orang-orang yang mendustakan Rasulnya itu seperti apa. Nah, ayat ini ya ada kaitannya dengan kisah-kisah sebelumnya, kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, yang di situ ada kaum Samud, kaum Ad yang mendustakan para rasulnya. Akibatnya bagaimana? Akibatnya ada yang disiksa dengan petir, ada yang disiksa dengan buminya dibalik, kaumnya Nabi Lut, ada yang disiksa dengan didatangkan angin kencang, seperti itu. Ya, umatnya Nabi Muhammad diminta untuk berangan-angan. Kalau kalian itu tidak mau beriman kepada Rasul, lihatlah kaum-kaum sebelum kalian. Mereka mendapatkan siksa yang sedemikian rupa itu. Yang kedua, Quran Surat Al-An'am ayat 48 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya bagaimana? Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, ya. Jadi pada surat Al-An'am ini menerangkan kedudukan para rasul, ya. Tugasnya para rasul itu apa toh? Untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan, ya. Peringatan atau kabar penakut. Kabar gembira berupa apa? Berupa surga, dan peringatan atau kabar penakut berupa neraka. Untuk siapa? Ya, kabar gembira surga untuk orang beriman dan kabar penakut atau peringatan bagi orang yang tidak mau beriman. Yang kedua ada surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami Allah beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi pada dalil ini menjelaskan bahwa para rasul itu manusia laki-laki ya. Jadi rasul itu tidak ada yang perempuan. Untuk selanjutnya yang keempat, hadis ya. Apa itu hadis anak-anak? Hadis merupakan perkataan, ucapan, ketetapan, perbuatan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi hadis dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. An Abi Dzar qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Fadzakara al-haditsa ila an qala fakultu ya Rasulullah kamin nabiyyun qala mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfa nabi. Fakultu kamil mursaluna minhum qala salasu mi'atin wa salasata asyar. Yang artinya bagaimana? Abu Dzar berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid dan beliau meriwayatkan sebuah hadis. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa jumlah nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang. Lalu, berapa jumlah rasul di antara mereka ya Nabi? Rasulullah menjawab, yang termasuk rasul sebanyak 313 orang. Hadis riwayat Baihaqi ya. Walaupun di sini pada hadis Baihaqi ini menjelaskan bahwa rasul sebanyak 313 orang, tapi di hadis lain juga ada yang menjelaskan 315, ada yang menjelaskan sangat banyak ya. Kurang lebih ya sebanyak 313 orang.